Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Rianto, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk membuat solid modeling handwheel pada aplikasi Autodesk Inventor. Berikut adalah tampilan dari objek akhir atau objek finalnya, beserta dimensi yang telah ditentukan. Untuk membuat handwheel ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat base dari handwheel ini sendiri, yaitu bagian di tengah dan juga bagian pegangan tangan. Untuk itu, kita akan menggunakan aplikasi Inventor. Saya akan menggunakan bidang XY sebagai bidang pensketsaan saya. Kemudian kita klik rectangle dengan lebar 15 dan tinggi 40, semua di dalam satuan milimeter. Kemudian kita gambar circle dengan diameter 20 dengan jarak 100 dari sumbu Y serta 50 dari sumbu X. Kemudian kita akan menggambar satu buah line yang akan kita gunakan untuk sebagai acuan aksis dari operasi yang nanti akan kita lakukan. Saya akan menggambar garis sejajar sumbu Y. Oke. Kemudian kita klik Finish Sketch. Selanjutnya kita akan melakukan perintah Revolve yang pada dasarnya akan membuat sketsa ini membentuk solid yang berputar pada suatu sumbu tertentu. Kita klik Revolve, kemudian kita pilih profil yang akan kita revolve. Ada dua profil, yaitu rectangle dan circle. Kemudian kita pilih sumbu dengan mengeklik garis yang telah kita buat sebelumnya. Maka sudah jadi dasar dari handwheel-nya itu sendiri. Setelah menggambar rangkaian dasar dari sebuah handwheel, maka kita perlu suatu solid untuk menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian pegangan tangan. Di sini ada dua komponen yang kita perlukan, yaitu komponen dari sketching plane yang B dengan sketching plane yang bagian A. Untuk yang pertama-tama saya akan mulai dulu dari bagian B. Untuk dalam penggambaran saya akan memilih sumbu YZ. Kita pilih New Sketch. Dan saya akan slice dulu grafiksnya agar lebih jelas. Kemudian kita lihat dimensi yang telah ditentukan. Itu mempermudah penggambaran, saya memilih bentuk dasar rectangle sebagai perintah untuk penggambaran sketsa ini dengan tinggi 18 dan lebar 13. Pilih rectangle dengan center 18 dengan 13. Oke. Kemudian di sini terdapat syarat atau ketentuan, yaitu harus setinggi 25 mm dari dasar objek penggambaran, yaitu 25 mm dihitung dari endpoint of path dari sketching plane B ke dasar dari solid yang telah kita buat. Dan juga di sini bisa kita lihat
bagian atasnya dibuat seperti setengah lingkaran atau setengah bola, maka kita bisa melakukan opsi perintah fillet. Fillet, klik 2, juga kita pilih. Oke, kita edit. Ini adalah 6,5. Oke, sudah terlihat seperti setengah bola. Kemudian kita akan ukur dimensinya dari titik tengah ke bagian dasar harus 25. Oke, sudah. Sketsa dasar untuk plan B sudah selesai. Kemudian kita akan selanjutnya menggambar sketsa alur yang akan digunakan untuk perintah sweep yang terdapat pada ketentuan di plane A. Yaitu kita membuat garis yang 35 mm lurus dari endpoint of path plane B. Setelah melihat ketentuan yang telah ada di dalam soal, maka kita akan kembali ke inventor. Kita akan menggambar di bidang yang tegak lurus terhadap bidang yang telah kita buat tadi. Jadi kita buat di bagian XY, YZ, maka kita akan menggambar di XY, bidang XY. Kita klik kanan, New Sketch. Kita zoom agar lebih jelas. Saya akan melakukan slice, graphics. Kita akan menggambar garis tepat dari tengah pusat 35 mm. Oke, kemudian akan kembali gambar garis -25. Kemudian kita lakukan pensejajaran dengan dimensi setinggi 25. Oke. Kemudian ini adalah 50. Ini adalah 100. Kemudian jika kita perhatikan di sini terdapat lekukan atau curve dengan diameter diketahui jari-jari diketahui 17,5 mm. Ini sama antara keduanya, dan dengan R1 dan R1. Untuk membuat curve ini saya menggunakan perintah circle, di mana saya akan menggambar dulu suatu garis untuk membantu menentukan titik tengah dari circle yang akan saya buat. Sejauh 17,5 mm sama dengan radius dari arc yang akan saya buat. Oke. Kemudian arc kita pilih dengan center point. Kita letakkan center point-nya di ujung dari garis yang telah kita buat. Pastikan panjangnya sama, 17,5, dan saya akan memasukkan nilai 45 derajat. Oke. Kemudian hal yang sama untuk sisi yang lain. Taruh di ujung. Pastikan nilainya 17,5 dan kita masukkan 45 derajat. Kemudian saya akan menarik garis untuk menghubungkan arc yang satu dengan arc yang lainnya.
Oke, sudah otomatis. Kanan, dan oke. Kita finish sketch. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat suatu perintah sweep agar terbentuk spoke dari handwheel ini. Caranya adalah ketika kita sudah selesai menggambar baik sketsa alurnya maupun penampang dari spoke yang akan kita buat, maka kita klik perintah sweep dan dia akan deteksi profil 2 dimensi yang telah kita buat. Kemudian kita akan memilih path yang akan kita gunakan sebagai alur dari perintah sweep ini. Kita klik path yang tadi telah kita buat. Bentar. Kemudian kita klik OK. Maka akan terbentuk salah satu spoke dari handwheel ini. Tentu saja handwheel tidak terdiri dari satu spoke. Di dalam soal ditentukan bahwa kita harus membuat 4 buah spoke. Caranya untuk membuat 4 buah spoke seperti ini adalah dengan cara memanfaatkan pattern. Itu kita klik yang circular pattern. Kemudian kita klik fitur yang akan kita buat sebagai pola. Kemudian rotation axis saya akan gunakan sumbu tengah. Maka akan terbentuk preview dari circular pattern yang akan kita buat. Kemudian kita masukkan 4 sebagai jumlah spoke-nya yang akan kita buat. Kemudian kita klik OK. Sampai sini sudah terlihat gambaran kasar dari handwheel yang akan kita buat. Handwheel kita sudah selesai secara gambaran kasar. Selanjutnya adalah tinggal kita melakukan finishing serta membuat hole berbentuk D pada bagian tengah dari handwheel ini. Bisa kita lihat di sini diminta bahwa kita harus membuat fillet dengan radius 3 mili di semua spoke yang terhubung baik di wheel-nya atau di hub-nya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa ada perintah fillet 5 mm di bagian tengah dari handwheel ini. Untuk melakukannya, maka kita akan masuk lagi ke inventor. Kemudian saya terlebih dulu akan melakukan fillet pada bagian tengah dengan cara kita klik tepinya. Kemudian kita masukkan nilai yang kita inginkan. Kita klik apply. Oke. Kemudian untuk bagian pinggirannya ditentukan yaitu 3 mili. Kita kembali lagi ke inventor, akan melakukan fillet itu dengan radius masukkan 3, dan kita pilih ujungnya 2. Oke. Begitupun dengan bagian yang menghubungkan ke tengah. Dan kita klik apply. Kita keluarkan. Untuk membuat lubang berbentuk D pada bagian tengah handwheel, maka kita harus membuat sketsa baru di bagian tengah handwheel. Diketahui bahwa diameter dari lubang ini adalah 15 dengan salah satu sisi rata dengan jarak 6 mm dari pusat lubang. Kita akan kembali ke inventor, dan kita akan membuat sketsa baru.
Start di sketch. Oke, kita akan buat diameternya 15. Oke, kita masukkan line. Oke, kita tentukan jarak dari line-nya ini ke pusat lingkaran adalah 6 mm. Dan oke. Kemudian kita akan rapikan dengan cara melakukan fungsi trim untuk membentuk seperti yang kita inginkan. Setelah semua selesai dan sketsa kita berbentuk seperti penampang D pada soal, maka kita klik kanan dan oke. Kemudian kita finish sketch. Dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan fungsi extrude untuk melakukan pembuatan lubang pada bagian tengah dari handwheel ini. Maka caranya adalah kita akan membalikan dulu fungsi dari extrude ini dengan cara kita klik bagian ini. Kemudian distance-nya kita matikan dan kita menggunakan fungsi to. Dan dia akan meminta face mana yang akan dijadikan patokan agar lubang tersebut untuk berhenti. Kita akan pilih face yang bawah karena kita ingin lubang tersebut tembus hingga bawah. Kita klik, akan terbentuk face lubang dari handwheel ini. Klik OK. Maka handwheel telah selesai pembuatannya. Bisa kita lihat. Berikut adalah gambaran akhir pada soal. Dan berikut adalah hasil pengerjaan saya. Terus secara visual bisa kita ganti appearance. Ya, seperti ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.